Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini dengan Winnie Alfiani dengan NIM 2018310079. Mendapat tugas presentasi dari dosen Pak Yudi Manajemen Teknik mengenai perbandingan proposal anak muda jualan keripik singkong dan startup tempe kresi. Sebelum kita membandingkannya, di sini saya akan menjelaskan elemen-elemen analisis perusahaan. Yang pertama ada profil perusahaan, manajemen, yaitu ada marketing, PAC, SWOT, dan penggunaan TI-nya. Nah, langsung saja kita lihat. Nah, sebelum kita membandingkan dari proposal dan startup-nya, ini adalah tampilan awal dari proposal dan juga startup-nya. Nah, sebelum kita membandingkannya, kita lihat dulu profil perusahaan dari anak muda jualan keripik singkong. Di masa sekarang ini, di mana masyarakat kita sangat kritis terhadap mutu makanan sehat, terutama makanan yang bersifat cemilan atau jajanan ringan. Untuk itu, kami bermaksud untuk membuat suatu macam cemilan keripik yang berbahan dasar singkong, yang aman untuk dikonsumsi karena higienis dan bersih, tentunya. Nah, untuk profil perusahaannya, yaitu ada nama usaha, anak muda jualan keripik singkong, jenis usaha, jajanan atau cemilan, didirikannya 8 Agustus 2020, pendirinya yaitu Win-Win NCT, ada kantor pusatnya, wilayah operasi, nomor telepon, dan alamat email. Nah, di sini kita mau bandingkan struktur organisasinya. Di sini di anak muda jualan keripik singkong ini ada 4 struktur. Yang pertama ada manajemen, yang kedua bagian produksi, ketiga bagian pemasaran, dan keempat bagian keuangan. Nah, untuk manajer sendiri yaitu bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan, menentukan penetapan harga, jumlah produksi keripik, dan mengawasi seluruh staf. Untuk yang kedua, bagian produksi bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan produksi serta kualitas input dan output. Untuk yang ketiga, sama dengan bagian produksi, bagian pemasaran juga ini berkoordinasi dan menetapkan harga jual produksi. Nah, untuk yang terakhir, yaitu bagian keuangan. Bagian administrasi melakukan pencatatan transaksi penjualan dan pembelian. Nah, kita bandingkan ke profil perusahaan tempe kresi. Nah, untuk tempe kresi ini yaitu tidak hanya hadir di atas meja makan saja, tapi juga hadir di setiap kantong celana. Tempe memang dikenal sebagai salah satu makanan favorit keluarga Indonesia lantaran rasanya yang gurih, murah, dan bergizi tinggi. Nah, nyatanya nama tempe gila menjadi tempe kresi merupakan pelesetan dari kosakata bahasa Inggris kresi. Nah, ini dia profil usaha dari tempe kresi. Bisa dilihat di sini ada nama usahanya yaitu Tempe Kresi, didirikan 11 Maret 2011. Pemiliknya yaitu Luki Nurrobi Ahmad, industri, ada jenis usahanya, ada kantor pusatnya berlokasi di Bandung, ada wilayah operasi dia di seluruh Indonesia dan Malaysia, ada nomor teleponnya, alamat email, dan situs webnya. Dibandingkan dari anak muda jualan keripik singkong ini, untuk tempe kresi ini, struktur organisasinya ada lebih banyak dari anak muda jualan keripik singkong, yang dimana ada CEO, CTO, CFO, CMO, COO, dan WP penjualan, yang dimana CEO ini sebagai pemimpin atau leader perwakilan suatu perusahaan. Yang kedua, CTO, yang bertanggung jawab penuh atas bagian produksi yang akan diproduksi. CFO ini bertanggung jawab dalam urusan keuangan dan dana, membuat keputusan SDM, misalnya kayak memecat staf, merekrut staf, dan menggaji staf. CMO ini bertanggung jawab atas segi pemasaran, riset pasar, dan strategi kehumasan perusahaan. Untuk COO,
mengatur kerja perusahaan dan sebagai penghubung antara CEO dan karyawan. Dan yang terakhir, WP penjualan, yaitu adalah perwakilan presiden penjualan, menghasilkan keuntungan, mengembangkan strategi pemasaran, dan bekerja sama dengan CMO. Nah, kita udah lihat perbandingan dari proposal anak muda jualan keripik singkong dan startup tempe kresi. Selanjutnya, kita akan membandingkan elemen-elemen analisis perusahaan. Yang pertama itu ada marketing. Anak muda jualan keripik singkong, yaitu ada segmentasi. Yang menjadi segmen dari usaha keripik singkong ini adalah segmen bawah menengah ke atas. Ada targeting. Menjadi teknik marketing adalah semua kalangan yang menyukai cemilan dengan bahan dasar singkong. Positioning. Menciptakan image di benak konsumen sebagai penghasil keripik singkong yang paling diminati. Nah, untuk tempe kresi ini marketingnya ada affiliate marketing, content marketing, public marketing, dan influence marketing, yang dimana affiliate yaitu teknik marketing ini pertama kali dilakukan yaitu merekomendasikan kepada teman-teman dekat, serta mengirimkan pesan untuk mencoba secara gratis. Yang kedua ada content marketing, yang dimana teknik marketing ini yang paling efektif. Kenapa? Tempe kresi ini memasarkan produknya dengan konten, contohnya kayak foto, video, artikel, untuk menarik audiens, mengenal bisnis ini, serta mendorong untuk menjadi customer. Yang ketiga yaitu public marketing. Dengan menggunakan teknik ini, startup tempe kresi mengikuti kegiatan Food Startup Indonesia atau biasa disebut FSI tahun 2018 dan mendapatkan juara runner-up 1. Dengan produk ini dikenal dan semakin mengepakkan sayap di kancah nasional. Nah, untuk yang terakhir, influence marketingnya. Salah satu pemasaran yang cukup efektif dikenal dengan sebutan endorse marketing. Influencer membantu menyaring atau mengiring orang-orang untuk membeli produk ini. Contohnya memberikan review atau testimoni. Nah, kita udah bisa membandingkan marketing dari proposal anak muda jualan keripik singkong dan startup tempe kresi. Selanjutnya, untuk perbandingan SWOT-nya. Yang pertama kita mau lihat dulu SWOT dari anak muda jualan keripik singkong. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. 1. Mempunyai rasa yang enak dan gurih. 2. Terbuat dari bahan baku yang berkualitas dan sehat. Ketiga, mempunyai kemasan yang kuat, bersih, dan mudah untuk dibawa. Yang keempat, mempunyai harga jual yang terjangkau. Nah, untuk weakness atau kelemahannya, mempunyai kompetitor yang memiliki jenis produksi yang sama. Yang kedua, tingkat fluktuatif dari harga bahan baku produksi yang bisa berubah-ubah. Yang terakhir, faktor masyarakat tertentu yang lebih suka membuat sendiri cemilan daripada membeli. Nah, untuk opportunities dari SWOT anak muda jualan keripik singkong, yang pertama, semua lapisan masyarakat menyukai cemilan terutama berbahan baku singkong. Yang kedua, menyasar lapisan masyarakat yang butuh cemilan praktis untuk kegiatan yang mobile. Yang ketiga, masyarakat suka dengan cemilan yang berharga terjangkau. Untuk threat-nya atau ancamannya, dikarenakan hampir semua lapisan masyarakat sangat menyukai cemilan, maka faktor kompetisi dengan sesama produsen cemilan pun menjadi sangat sengit. Oleh karena itu, hendaknya mutu sangat dikontrol dan diperhatikan, serta dalam hal perhitungan besaran rasio, profit hendaknya tidak terlalu mengambil jumlah besar karena lebih baik profit sedikit tapi barang laku. Nah, selanjutnya perbandingan SWOT dari tempe kresi. Yang pertama, S atau strike kekuatan. Yang pertama, yaitu konsep gaya yang ditawarkan adalah kekinian atau update trendy terkini. Kedua, harga menengah atau bisa dijangkau semua kalangan dengan kualitas bahan yang baik. Ketiga, memiliki website dan forum pribadi untuk kontak delivery order. Keempat, mengutamakan cita rasa terbaru dan kekinian sesuai tren. Yang kelima, keterjaminan dalam penyampaian barang yang dijual. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan dari tempe kresi.
Satu, mempunyai kompetitor yang memiliki jenis produksi yang sama. Kedua, kurangnya kemampuan untuk menyediakan barang ready stock, terkadang harus menunggu untuk mendapatkan barang yang dipesan. Yang ketiga, modal untuk pengembangan usaha masih kurang. Yang keempat, modal besar untuk pembelian barang. Yang ketiga yaitu opportunities, peluang dari tempe kresi. Satu, banyak masyarakat yang suka dengan olahan keripik tempe. Kedua, mengikuti kompetisi backcraft agar membuka peluang bisnis lebih dikenal di masyarakat. Ketiga, adanya kerjasama dengan perusahaan yang sejenis juga. Keempat, menambah jangkauan konsumen dengan mulai mengekspor produk keluar bahkan ke luar negeri. 5. Anak muda memiliki sifat ingin tahu yang tinggi, suka mencoba-coba cemilan dan mereview untuk kemudian membagikan di sosial media. Yang terakhir ada triks atau ancaman. Yang pertama, muncul pesaing yang mulai mengadu untung untuk membuka usaha yang sama. Yang kedua, banyak kompetitor yang terus membuka inovasi dan juga pemasangan iklan yang besar sehingga menjadi ketatnya persaingan. Yang terakhir, konsumen bisa saja sewaktu-waktu beralih kepada produk yang dimiliki pesaing. Nah, kita sudah membandingkan SWOT dari proposal anak muda jualan keripik singkong dan startup tempe kresi. Selanjutnya, kita membandingkan POAC dari anak muda jualan keripik singkong dan tempe kresi. Untuk yang pertama, kita mulai dari anak muda jualan tempe kresi dulu. Anak muda jualan keripik singkong. Yang pertama yaitu P atau planning. Ada 3 yaitu rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan yang terakhir rencana jangka panjang. Rencana jangka pendek bertujuan untuk melatih kami sebagai produsen bagaimana membangun dan merintis usaha yang baik. Rencana jangka menengahnya yaitu usaha singkong ini diharapkan menghasilkan profit keuntungan yang besar serta merebut perhatian masyarakat tentunya. Dan yang ketiga, rencana jangka panjang. Untuk kedepannya, melihat tanggapan dari konsumen serta menambah opsi rasa keripik dari segi distribusi untuk selalu mencari cek pemasaran semakin luas. Selanjutnya kita POC dari organizing. Sebagai pemilik usaha rumah ini, saya membutuhkan tenaga kerja bantuan. 3-4 orang, ini salah ya. Sebulan bisa 100-130 pack keripik. Untuk metode pemasaran pre-order 2 hari, selama pengerjaan membutuhkan waktu 6 jam apabila pemesanan melalui sosial media menggunakan metode transfer. Dan apabila pemesanan langsung dapat membeli langsung ke rumah produksi kami atau pesanan antar dapat melakukan pembayaran COD untuk pendapatan selama sebulan kurang lebih 2 juta dan pendapatan kurang dari 8 juta dari penjualan. Nah, untuk yang A-nya, accounting untuk tindakan nyata, pertamanya kami menawarkan langsung ke teman-teman untuk mencoba dan memposting di sosmed dengan harga yang terjangkau di kantong anak muda dengan rasa dan gizi dalam singkong. Karena banyaknya peminat, kami terus melakukan inovasi-inovasi terbaru untuk bisnis ini. Untuk C-nya atau controlling, untuk kendala dalam bisnis ini yaitu saat pesanan kami masuk banyak dan waktu yang sangat terbatas. Maka dari itu, kami mengerjakannya pagi buta untuk controlling atau pengawasan mengenai gizi dalam singkong tidak menggunakan bahan dasar pengawet, sehingga kualitas gizinya terjaga. Nah, ini perbandingan POAC dari tempe kresi. Yang pertama itu ada P atau planning. Ada 2 yaitu lokasi penjualan kedelai dan lokasi pabrik produksi cemilan. Untuk lokasi penjualan kedelai, kami tidak memproduksi sendiri, kami langsung membeli kedelai yang sudah
jadi tempe di Pengusaha Tempe Bandung, berlokasi di Ciparai, Kota Bandung. Untuk lokasi pabrik produksi cemilan, lokasi kami di Jalan Belakang Pasar Kosambi, Kota Bandung. Disinilah proses produksi cemilan. Dan ada produk. Untuk produk dari tempe kresi ini dengan dikemas sebaik mungkin, mulai dari kedelainya sampai bahan-bahan yang digunakan bersih dan sehat serta berkualitas tinggi dengan aneka rasa yang beragam. Dan D, tempe itu pemasaran. Tempe kresi sangat mengutamakan kualitas produksi, menggunakan kedelai dan bahan-bahan yang berkualitas tinggi sehingga menghasilkan produksi berkualitas bagus. Tempe juga memperkenalkan produksi di media sosial, beriklan di medsos, bekerja sama dengan influencer, serta aktif di media sosial Twitter, Instagram, dan juga YouTube, serta ikut serta perlombaan backcraft. Nah, untuk O-nya yaitu organizingnya. Untuk tempe kresi sendiri yaitu adanya CEO, corporate planning, administrator, marketing dan communication, creative design, marketing staff, direction of sale dan promotion, dan web control editor. Nah, untuk A-nya, actuating, yaitu sebagai seorang CEO harus memiliki sikap yang baik untuk dapat dicontoh serta selalu memberikan semangat kerja untuk timnya, selalu disiplin, serta amanah dan sesuai aturan perusahaan. Dan untuk yang terakhir, controlling. Untuk controlling sebagai CEO dan jajarannya harus selalu mengawasi setiap proses pembuatan produksi dari awal sampai ke tangan konsumen, serta selalu mengawasi laporan dan perkembangan perusahaan. Nah, itu dia perbandingan POAC dari anak muda jualan keripik singkong dan startup tempe kresi. Sekarang untuk penggunaan IT-nya. Ini adalah kita sekarang membandingkan penggunaan IT anak muda jualan keripik singkong dan tempe kresi. Nah, untuk yang pertama, anak muda jualan singkong, ini adalah websitenya, bisa dilihat. Ini tampilan awal dari website anak muda jualan keripik singkong. Dan yang kedua, ini berandanya, ada welcome, tester, dan info dari anak muda jualan keripik singkong. Nah, yang ketiga ada tampilan singkongnya, yaitu cemilan singkong bisa membuat kita berkumpul, slogannya. Dan yang keempat itu ada order. Di sini ada 4 cita rasa dari keripik singkong, serta sudah tertera juga harga dari keripik singkongnya. Dan yang terakhir, di sini ada lokasi dari produksi keripik singkongnya. Nah, sekarang kita lihat penggunaan IT dari startup tempe kresi. Websitenya yaitu yang pertama dari tempe kresi ini ada berandanya. Yang kedua di sini ada produknya. Kita bisa lihat di sini ada filter harga. Ada macam-macam yang dijual dari tempe kresi. Di sini lagi diskon, makanya harganya menurun. Selanjutnya yaitu setelah dari produk, kita lihat di sini ada artikel dari tempe kresi sendiri. Contohnya yaitu ini dia 3 pemenang Food Startup Indonesia 2018, 2 tahun yang lalu. Nah, selanjutnya di sini ada kontak. Bisa dilihat ini adalah kontak dari startup tempe kresi. Berlokasi di Bandung, ini nomor WA-nya dan emailnya. Nah, selanjutnya yaitu daftar reseller. Jadi, kalau ada yang mau menjadi reseller dari tempe kresi, bisa daftar menjadi reseller. Jadi, kita bisa lihat perbandingan dari penggunaan IT-nya anak muda jualan keripik singkong dan tempe kresi. Bisa dilihat untuk IT-nya tempe kresi agak lebih banyak sedikit daripada website dari anak muda jualan keripik singkong ini.
Nah, untuk langkah dari hasil analisis startup untuk kemajuan perusahaan, dari hasil perbandingan analisis startup tempe kresi dan perusahaan anak muda jualan keripik singkong tersebut, yang dapat diambil dan diterapkan untuk kemajuan perusahaan yaitu yang pertama yaitu penerapan SWOT dan POAC yang begitu lengkap dan struktur. Yang kedua, memanfaatkan teknik digital marketing. Yang ketiga, ikut serta dalam perlombaan yang biasa diadakan oleh Bekraf untuk lebih mendorong usaha kita agar lebih dikenal masyarakat. Yang keempat, dalam segi pemasaran dan penggunaan dalam promosi sosial media. Yang terakhir, banyak inovasi-inovasi yang dapat di-ATM atau diamati, ditiru, dan dimodifikasi dalam jenis menu keripiknya. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangannya. Jika dilihat dari kelebihan, startup sebenarnya lebih unggul dari perusahaan. Tetapi kita juga bisa melihat kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini dia kelebihan kekurangan startup company jika dibandingkan dengan profil perusahaan, yaitu yang pertama kelebihan startup yaitu inovasi adalah suatu keharusan. Dan startup biasanya identik dengan inovasi disruptif. Sebagai startup, Anda harus dan dituntut untuk menciptakan sesuatu yang baru atau sesuatu yang lebih baik. Selanjutnya, startup mempunyai pasar yang lebih luas, nasional dan internasional. Contohnya di startup tempe kresi yaitu pemasarannya udah sampai seluruh Indonesia dan sampai ke negara tetangga yaitu Malaysia. Sedangkan dari anak muda jualan keripik singkong hanya di Indonesia saja dan dapat memproduksi keripik lebih banyak. Tidak seperti di perusahaan. Selanjutnya, kekurangan startup. Di sini saya cuma mempunyai satu kekurangan yang bisa saya jelaskan dari startupnya, yaitu lebih banyak menggunakan mesin daripada tenaga kerja manusia. Nah, ini yang terakhir sumber referensinya. Di sini ada sumber referensi untuk contoh proposal. Di sini ada website dari tempe kresinya. Di sini saya mendapat info-info dari startup tempe kresinya. Bisa dilihat. Dan di sini ada hiasan untuk PPT-nya. Demikian presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.